anak-anak muda Khawarij. Tahu Khawarij ya? Ini anak-anak muda ingin memberontak sudah. Mereka bilang kita nanti melakukan khuruj pemberontakan setelah haji. Jadi pergi dulu mereka haji. Setelah selesai haji, akhirnya mereka berkata lagi, oh tunggu dulu, kita berkunjung dulu ke kota Madinah. Maka mereka berangkat ke kota Madinah. Begitu sampai di kota Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, dia dapati seorang syekh bersandar di tiang. Manusia mendengar ucapannya. Syekh ini sedang menyampaikan hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haditsnya panjang ya, tentang kisah Al-Jahannamiyin. Tahu Al-Jahannamiyin? Orang-orang yang sudah masuk neraka Jahannam, sudah gosong menjadi arang, kemudian dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam sungai kehidupan, lalu tumbuh lagi, ya kembali lagi, lalu dimasukkan ke sorga. Ini Al-Jahannamiyun. Jadi ini hadits mungkin ketika didengar oleh Jabir, ya, beliau menghafalkannya. Tapi subhanallah, hadits ini itu betul-betul menjadi peringatan terhadap orang-orang Khawarij itu tadi, anak-anak muda ini. Karena pemikiran Khawarij apa? Orang yang sudah masuk di dalam neraka, dia kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak mungkin keluar. Nah, ini sekarang Nabi mengatakan orang dalam neraka kemudian dimasukkan ke mana? Ke sorga. Berarti selama ini mereka keliru, kan begitu? Berarti salah pemahaman mereka. Iya. Makanya anak-anak muda ini tanya kepada Jabir, benar kamu dengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Jabir pun berkata, tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Semua anak muda tadi ini yang tadinya sudah mau kudeta, semuanya rujuk kepada kebenaran kecuali satu orang saja. Kecuali apa? Satu orang saja. Ini namanya kekuatan ilmu. Jelas ya? Karena itu semua yang di dalam Al-Quran disebut sultan, dengan kata sultan, itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sultanul ilm, sultan ilmu, kekuatan ilmu, kekuasaan ilmu, bukan kekuasaan apa namanya dunia, tapi kekuasaan ilmu diartikan oleh Ibnu Abbas. Iya, jelas ya? Karena itu harus dipahami. Dan selalu saya katakan ya bahwa kalau ingin memperbaiki manusia, manusia itu diperbaiki dengan dua kekuatan. Yang pertama ada kekuatan tangan, kekuatan badan, ini wewenang pemerintah. Dan yang kedua ada kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Ini dua jenis kekuatan harus berkumpul. Maka akan baik manusia dengan dua kekuatan itu. Jelas ya? Karena itu ada, dengan ilmu bisa dirubah. Tidak bisa dirubah dengan pedang dan tombak, tidak bisa. Tapi bisa berubah dengan apa? Dengan ilmu. Lihat itu kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu di masa Ali bin Abi Thalib diperangi. Iya. Terjadi peperangan. Tapi mereka tidak surut. Tidak mundur. Bahkan orang Khawarij itu memang cari mati. Mereka ingin mati syahid menurut pandangan mereka. Jelas ya? Maka diperangi oleh para sahabat, mereka tidak mundur, tidak tobat, tidak sadar. Ya. Tapi lihat, itu kekuatan apa? Kekuatan pedang, kekuatan badan, fisik. Tidak mempan untuk mereka. Tapi lihat kekuatan ilmu. Suatu hari Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendebat kaum Khawarij. Iya. Ibnu Abbas pergi sendirian. Dan Ibnu Abbas bawa pakaiannya yang bagus. Pakaian yang indah. Sedangkan kaum Khawarij ini didapati oleh Ibnu Abbas adalah satu kaum yang jidatnya itu sangat hitam sekali. Bukan cuma jidatnya saja, jidatnya, telapak tangannya, lututnya,
kakinya saking banyaknya dia sujud, kayak bekas-bekas yang berada di hewan itu, saking banyaknya dia duduk. Terus di pipinya itu goresan-goresan hitam, saking banyaknya mereka menangis, berbekas di pipinya. Kaum Khawarij. Jelas ya? Tapi ingat ini, jangan tertipu dengan penampilan. Mereka ini kaum Khawarij yang dikatakan oleh Nabi sebagai kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Ya, ibadahnya padahal seperti itu. Jadi orang itu tidak dilihat dengan penampilan. Jelas ya? Apalagi di masa sekarang ini, cuman mengukur seorang itu dengan jago retorika, ya, bisa memancing aksi orang dengan takbir Allahu Akbar. Ya. Bukan itu ukuran dia berilmu, dia benar. Dari masa dahulu itu bukan ukuran. Jelas ya? Baik, Ibnu Abbas waktu itu bertanya kepada mereka, apa sebabnya kalian ini menentang para sahabat Nabi SAW? Maka mereka sebutkan alasannya, syubhat-syubhatnya. Ibnu Abbas cuma bacakan beberapa ayat dan satu hadits dari Nabi. Kaum Khawarij ini yang jumlahnya tadinya 6.000 orang berkumpul di situ. Dalam sebagian riwayat setelah Ibnu Abbas debat mereka, rujuk dari mereka 2.000 orang. Dalam sebagian riwayat rujuk dari mereka 4.000 orang. Kembali kepada jalan yang lurus. Ini didebat dengan apa? Ilmu. Lihat itu kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu itu bisa mengikat hati, bisa mengikat jiwa. Iya. Mungkin kalau dipukul dengan tangan dia nggak mempan, tapi dikasih kekuatan ilmu, tunduk hatinya. Bisa mengikut badannya apabila hatinya tunduk. Jelas ya? Nah, maka di sini terdapat ketinggian ilmu dan pentingnya ilmu di tengah umat ini. Karena itu kata Az-Zuhri rahimahullahu taala, "Ma ubidallahu bi syai'in afdala minal ilm." Tidaklah ada ibadah yang dilakukan kepada Allah yang lebih utama daripada ilmu. Jadi kalau mau pintu ibadah, di pintu ilmu itu paling banyak ibadah.